Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu terkasih, hari ini kita masih dalam suasana retret pribadi. Dan hari ini kita memasuki hari yang kedua di dalam pembahasan firman Tuhan yang perlu kita renungkan di dalam upaya pengolahan batin kita. Agar ada perjumpaan dengan Tuhan dan sebagai upaya kita untuk menemukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kemarin selama 2 hari berturut-turut kita sudah bicara atau kita sudah membahas tema pertama dari retret pribadi kita. Yaitu tema yang kita angkat kemarin adalah waktu Tuhan bicara. Kita sudah membahas kemarin, kita sudah bicara kemarin, ada 7 cara yang kita bahas kemarin, ada 7 cara bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini kita akan melanjutkan ke tema yang kedua dari retret pribadi kita. Tema hari ini saya beri judul, supaya semua menjadi satu. Yang saya ambil dari Injil Yohanes bab ke-17 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Yohanes bab ke-17 ayat 20 sampai dengan 26. Saya bacakan untuk saudara. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih, coba kita perhatikan di ayat 20. Di ayat 20 itu ada kata-kata dan. Ya, coba lihat itu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ada kata-kata dan. Artinya, ayat 20 ini melanjutkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu ayat 19. Coba kita baca sebentar ayat 19. Ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya. Dan aku menguduskan diri bagi mereka. Siapa mereka? Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di judul perikop bab ke-17 ini dikatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Artinya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ya. Jadi yang dimaksud mereka adalah murid-murid Yesus. Supaya murid-murid Yesus ini pun dikuduskan di dalam kebenaran. Ya. Lalu coba lihat ayat 20. Ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka saja. Artinya, Yesus berdoa supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran, bukan hanya untuk murid-muridnya saja,
tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku karena pemberitaan mereka. Untuk orang-orang yang percaya. Siapa orang-orang yang percaya? Bapak, Ibu, dan saya. Kita semua. Lalu di situ dikatakan dikuduskan. Apa artinya dikuduskan? Dikuduskan artinya kita dipisahkan dari dunia. Ini nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Ya. Lalu lihat ayat 21. Ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satu artinya kesatuan rohani yang berlandaskan atau berdasarkan hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, ada 6 hal yang akan kita bahas pada saat ini. Keenam hal itu, yang pertama, mengenal dan mengalami kasih Allah. Yang kedua, pemisahan dari dunia. Yang ketiga, pengudusan di dalam kebenaran. Yang keempat, menerima dan mempercayai kebenaran firman Allah. Yang kelima, taat pada firman Allah. Yang keenam, keinginan untuk membawa keselamatan yang hilang. Nah, keenam hal inilah yang akan kita renungkan selama kita retret pribadi. Di samping tema pertama kemarin. Ini sebagai kelanjutannya. Kita bahas dari yang pertama. Mengenal dan mengalami kasih Allah. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita mengalami kasih Allah dan kita juga mengenal kasih Allah? Saya ajak Bapak Ibu sebentar untuk lihat dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Di situ membahas tentang anak yang hilang. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Di mana anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya sementara ayahnya masih hidup. Lalu setelah dia mendapatkan warisan itu, dia pergi meninggalkan ayahnya, dia berfoya-foya, dia hidup di dalam dosa. Setelah itu ada satu kesadaran, ada satu pertobatan di dalam dirinya, lalu dia menyesal dan dia kembali lagi ke rumah bapaknya. Lihat apa yang dilakukan bapaknya, apa yang dilakukan ayahnya. Ayahnya tidak membenci, ayahnya tidak mengusir, ayahnya tidak memarahi, tetapi ayahnya menerima dengan tangan terbuka. Ayahnya memberikan kasih yang luar biasa kepada anaknya. Sehingga anak bungsunya ini betul-betul mengalami kasih Allah, betul-betul mengenal kasih seorang ayah. Bapak Ibu Saudara kasih, pernahkah kita merasakan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita bertobat? Sekarang masih suasana Prapaskah, saat yang paling tepat untuk bertobat. Pengalaman apa atau pertobatan apa yang kita lakukan sehingga kita betul-betul mengenal atau mengalami kasih Allah kepada kita yang luar biasa. Itu yang kita renungkan bagian pertama dari retret pribadi kita pada hari ini. Coba Bapak Ibu renungkan, kita pernah berbuat dosa apa? Kita pernah berbuat kesalahan apa? Sehingga kita menjauh dari Allah, menjauh dari Bapa. Dan pada saat kita menyadari, pada saat kita bertobat, kita kembali kepada Bapa kita kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita renungkan pada hari ini adalah pemisahan diri dari dunia. Iman kepada Kristus memisahkan orang-orang percaya dari orang berdosa dan dari dunia. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin sebelumnya kita hidup di dalam dosa. Ada orang yang mungkin setiap hari atau setiap waktu hidupnya atau kebiasaannya adalah minum minuman beralkohol. Atau ada orang yang senangnya setiap malam dugem. Atau ada juga orang yang mungkin senang berjudi. Atau ada orang yang senangnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat kita percaya kepada Kristus,
pada saat iman kita kepada Kristus, kita dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan ini. Ya, memisahkan orang percaya dari kehidupan orang-orang berdosa dan dari dunia yang mengikat kita supaya kita jatuh terus ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan dua hal itu saja dulu. Yang pertama, renungkan bagaimana kita mengalami kasih Allah yang luar biasa. Lalu renungan yang kedua, bagaimana Tuhan memisahkan kita dari orang-orang berdosa, dari kebiasaan hidup kita yang penuh dengan dosa, dari kebiasaan kita yang terpengaruh dengan kehidupan dunia. Yang efek dari itu juga, kita dipisahkan dari orang-orang yang masih hidup di dalam dosa itu sendiri. Dua itu yang saya bahas pada hari ini, dan kelanjutannya akan saya bahas di dalam renungan besok. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih. Selamat melanjutkan retret pribadinya. Selamat merenungkan betapa kita mengasihi kasih Allah dan betapa kita sudah dipisahkan dari kehidupan orang-orang berdosa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.